Shalom saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Kristus melingkupi atas kita semua. Mari saudara, kita hari ini akan mendengar firman Tuhan. Tetaplah saudara on fire. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, hari ini sampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu dengan berapi-api. Nyatakan kuasa-Mu, bebaskan setiap kami, baharui setiap hati kami, dan kuatkan setiap kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami percaya ada mujizat Allah terjadi melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, firman Tuhan hari ini saya beri satu judul, Padang Gurun yang Indah. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika mendengar kata padang gurun, saudara? Ketika mendengar kata padang gurun, mungkin saudara berpikir itu tempat yang panas, tempat yang kering, tempat yang menakutkan, gak ada siapa-siapa, sepi, tidak ada kehidupan. Bawaannya hanya ngelihat begitu jauh, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, ya, dan itu seperti gersang. Nah, mungkin dalam pikiran kita begini. Jadi kita tidak suka untuk masuk ke daerah yang namanya padang gurun. Tapi saudara, ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan orang percaya untuk masuk padang gurun. Ketika Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah seperti gambaran kehidupan spiritual journey kita, saudara. Perjalanan rohani kita. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu adalah satu proses namanya justifikasi. Dibenarkan, dipanggil keluar dari dosa, diangkat menjadi anak-anak Allah, dikembalikan gambar dirinya. Itu mengalami proses justifikasi, saudara, keluar dari dosa, saudara. Nah, setelah itu saudara, Israel harus masuk padang gurun. Nah, itu namanya proses sanctification. Jadi ada 3 proses di dalam kehidupan orang percaya yang seperti berkali-kali saya ajarkan. Ada justifikasi, sanctifikasi, dan glorifikasi. Nah, 3 tahapan ini akan dilalui orang percaya. Makanya ketika orang percaya mengalami justifikasi, dia akan mengalami yang namanya fase padang gurun. Di padang gurun ini kita akan disucikan, kita akan dirontokkan segala keinginan-keinginan untuk kembali ke dosa. Keinginan-keinginan dunia, barang siapa mengasihi dunia, maka dia menyatakan dia adalah musuh Allah. Oleh karena itu di padang gurun, semua keinginan dunia kita dirontokkan, saudara. Itu proses sanctification, sanctifikasi. Dan setelah itu kita akan menerima glorifikasi, kemuliaan Tuhan. Kita pun melewati padang gurun, kita akan memperoleh tujuan kemuliaan Tuhan. Kita akan memperoleh glorifikasi daripada Tuhan. Kita akan memerintah bersama Kristus di dalam Bukit Sion. Nah, oleh karena itu saudara, jangan takut ketika Tuhan izinkan untuk masuk padang gurun. Kenapa, saudara? Kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan yang suruh kita melalui padang gurun, percaya ada penyertaannya, itu maksudnya baik buat setiap kita. Mungkin hari ini saudara, saudara menganggap bahwa saudara sedang mengalami fase padang gurun. Jangan mengelak. Kalau memang itu Tuhan yang suruh, Tuhan yang izinkan, Tuhan yang menyatakan, jangan takut, saudara. Kenapa, saudara? Mari kita lihat sebuah ayat pembuka firman Tuhan. Ulangan 2 ayat 7 dikatakan demikian. Saudara, mari baca firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah berkat buat kita. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kalau kita diizinkan Tuhan masuk padang gurun, ayat ini berkata, saudara, Tuhan menyertai dan kita tidak kekurangan apapun. Di padang gurun kita tidak bisa lakukan apapun, tidak ada yang bisa kita kerjakan. Ingat, saudara,
begitu gersangnya, begitu panasnya, tidak ada tumbuhan dan lain sebagainya. Itu membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan bercocok tanam pun tidak bisa, untuk bertani pun tidak bisa. Israel dibuktikan ketika masuk padang gurun, Tuhan menyertai dengan roti mana dan burung puyuh. Mereka tidak perlu bekerja untuk cangkul-cangkul tanah, kemudian tanam-tanam sayur, tanam-tanam gandum, tidak. Tuhan menyediakan mana dari surga. Nah, itu buktinya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita untuk masuk padang gurun, Tuhan juga menyertai. Apa padang gurunmu? Kalau hari ini engkau masuk padang gurun, percaya Tuhan menyediakan segalanya, Tuhan menyatakan segalanya, Tuhan memelihara kita. Amin. Nah, saudara, Israel itu hanya berputar-putar saja. Kenapa, saudara? Ya, dalam perjalanan mereka selama di padang gurun, Tuhan mengizinkan mereka melewati ujian demi ujian. Kalau mereka tidak lulus, saudara, mereka harus berputar lagi sampai lulus. Kalau tidak lulus lagi, putar lagi, saudara. Makanya 40 tahun lamanya bangsa Israel, bangsa yang bebal, sakarepe dhewe, kata orang Jawa, atau orang yang tegar tengkuk, sombongnya minta ampun, punya pride luar biasa, saudara, ya. Dia mereka bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong. Nah, Tuhan mengizinkan ujian-ujian datang di padang gurun untuk mendidik Israel, saudara, mengajar Israel, supaya mereka akan menyadari bahwa hanya pertolongan Tuhan yang mereka andalkan. Setiap kali gagal ujian diputar lagi, saudara, ya. Setiap kali gagal ujian. Tapi, saudara, ada satu rema yang saya dapat dalam peristiwa ini, saudara. Ketika kita gagal ujian, Tuhan buat putar lagi untuk menghadapi ujian lagi. Itu artinya Tuhan baik. Tuhan kasih kesempatan supaya kita going to the next level. Tuhan tidak kemudian dia ya sudah, tidak usah ujian lagi. Itu artinya kita gagal total, gatot, saudara, ya. Tidak akan tidak akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kalau Tuhan kasih kesempatan ujian, itu artinya Tuhan baik. Tuhan mau kita naik dan bukan turun. Jadi dalam kesempatan ini saya mengimbau saudara, kalau saudara sedang masuk padang gurun dan saudara kemudian mengalami ujian, saudara mungkin gagal, terus Tuhan kasih satu kesempatan lagi saudara ujian, itu artinya Tuhan sayang kalian, Tuhan sayang Anda, saudara, ya. Tuhan menginginkan kita baik, Tuhan menginginkan kita naik ke level yang lebih tinggi. Kekasih hati Tuhan, Israel masuk di padang gurun bukan kebetulan, tapi memang sudah rencana Allah. Itu saudara garis bawahi, ya. Itu adalah kehendak Allah. Tuhan bukan jahat, ya. Selama mereka di dalam padang gurun, Tuhan memelihara mereka. Nanti di bawah di menit-menit selanjutnya kita akan tahu bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sesungguhnya, ya. Tuhan mau mengajarkan Israel ketika di padang gurun memiliki kerendahan hati, ya, supaya mereka juga menghidupi hanya firman Tuhan. Artinya bahwa mereka berpegang kepada firman Tuhan. Bayangkan ketika di masa-masa di padang gurun, saudara tuh mungkin pernah membaca atau mengetahui bagaimana mereka membuat patung lembu emas, mereka menyembah berhala-berhala, padahal Allah ada di situ, saudara. Ya. Bagaimana bangsa ini keras kepala, tegar tengkuk, dan itu harus jadi pelajaran buat kita, saudara. Ya. Sampai kita menyadari bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan ketika Israel ada di padang gurun. Mereka menyadari hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa diandalkan. Jadi kalau kita masuk padang gurun, jangan mengeraskan hati. Jangan kemudian kita berkata Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang saya. Itu Tuhan sayang kita. Tuhan mau membuat kita menyadari bahwa hanyalah Tuhan yang bisa diandalkan.
hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan buat saya dan saudara. Kekasih hati Tuhan, tahun ini kita akan masuk di tahun P Alef 5781. Dikatakan bahwa ini adalah tahun Allah mengajar kita, ya. Tahun mulut Allah mengajar kita. Jadi akan ada banyak Tuhan mengajar kita supaya melandaskan diri kita kepada ketetapan-ketetapannya. Yeskiel 36 ayat 27 dikatakan, "Aku akan menaruh rohku ke dalam kamu, dan kamu akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya." Kekasih hati Tuhan, ini bukan suatu kebetulan kalau saya dapat firman untuk kita hari ini memasuki masa-masa padang gurun. Jangan khawatir, saudara. Itu cara Allah untuk mengajar kita. Allah sedang mengajar kita untuk mengandalkan ketetapan-ketetapannya, untuk belajar taat akan ketetapan-ketetapannya. Maka kita akan mengalami yang namanya glorifikasi. Nah, hari ini kita sedang disucikan melalui fase-fase padang gurun, fase-fase sulit, di mana mungkin tidak ada sesuatu yang bisa kita hasilkan. Tapi percaya, di padang gurun ini kita akan sungguh-sungguh belajar bagaimana melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana melihat pertolongan Tuhan, bagaimana melihat ketika kita menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan, bagaimana kita sungguh-sungguh hanya mau mengandalkan Dia, tidak ada yang lain, saudara. Ya, oke, saudara. Kita akan masuk pada isi daripada pemberitaan firman ini. Apa sih arti padang gurun yang indah? Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan izinkan kita masuk sekalipun ke padang gurun, maka padang gurun itu akan menjadi padang yang indah. Amin. Nah, yang pertama, saudara, ya, ketika kita masuk di padang gurun, maka percaya, padang gurun adalah sebagai tempat Allah melakukan mujizat. Disitulah tempat di mana Allah menunjukkan mujizatnya. Justru saat berada di padang gurun, bangsa Israel mengalami pengalaman luar biasa bersama Tuhan, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya secara luar biasa bersama Tuhan. Ya, Tuhan mengubah air pahit jadi tawar. Ya, banyak mujizat terjadi. Ada tiang api dan tiang awan yang itu standby terus, saudara. Ada terus. Dan itulah lambang kehadiran Tuhan. Dan Tuhan menyatakan diri memimpin Israel. Jadi Israel tidak dibiarkan sendiri. Itu mujizat luar biasa, saudara. Melihat kehadiran Allah ada melalui tiang awan dan tiang api. Kemudian ada laut teberau yang terbelah. Ya, ada roti mana dan burung puyuh yang Tuhan turunkan. Ya, dan kasut mereka, pakaian dan kasut mereka, saudara, bisa bertahan 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, itu luar biasa mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Israel melihat mujizat. Jadi padang gurun ketika Tuhan izinkan itu akan dirubah menjadi ladang mujizat. Katakan amin. Ketika kita masuk di area padang gurun yang Tuhan izinkan, mungkin hari ini saudara sedang masuk di fase-fase yang sangat sulit, yang begitu kering, yang begitu menyakitkan, yang begitu tidak bisa menghasilkan apapun. Ketahuilah bahwa Tuhan bisa ubah itu menjadi ladang mujizat. Tuhan mau menunjukkan kasih setianya, penyertaannya, pemeliharaannya buat setiap kita. Jadi yang pertama, saudara, padang gurun yang indah itu terjadi karena disitulah ladang mujizat Tuhan ada. Yang kedua, saudara, ya, padang gurun itu adalah sebagai area penampian. Saudara tahu, ketika saya kecil saya belajar untuk menampi beras, karena pada waktu itu beras kotor, saudara, ya, banyak kerikil-kerikilnya. Simbah saya yang di rumah itu sering bawa tampak dan ditampi. Ada yang kerikil, ada yang gabah, ada yang dedak, apa itu, menyingkir samping. Disitulah ladang penampian.
Jadi padang gurun adalah sebuah area tempat di mana kita ditampi, ya. Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yaitu semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bangsa Israel, bangsa yang ngeyelan, saudara, ya. Yosua, Musa, ya, Kaleb harus nambah 38 tahun lagi. Mereka harus berputar-putar di padang gurun karena Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, saudara, ya. Bangsa yang ngeyelan dan bersungut-sungut lagi, sehingga mereka harus berjalan lagi, mengalami ujian lagi, ditambah 38 tahun jadi 40 tahun, saudara, ya. Karena apa? Israel bersungut-sungut, saudara. Nah, ketahuilah, saudara, ya, karena dosa-dosa Israel, Tuhan sudah tampakkan mujizatnya, Tuhan sudah berikan penyertaan pemeliharaannya, tapi Israel masih saja kurang bersyukur, masih saja kurang merasa bahwa Allah itu baik. Mereka mengandalkan yang lain yang menyebabkan mereka berdosa, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Orang-orang yang asalnya dari Mesir yang dibawa keluar tadi tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian, saudara, ya, termasuk Musa sekalipun, ya. Dalam mungkin kacamata kita bilang bahwa Tuhan kok sadis amat, yang Musa nggak boleh masuk. Nah, itulah, saudara, ladang penampian, ladang di mana orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang bersungut-sungut itu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, hanya orang-orang yang dilahirkan di padang gurun. Mereka generasi-generasi baru. Mereka generasi-generasi yang tidak dikotori oleh pikiran-pikiran Mesir. Mesir adalah lambang daripada kehidupan lama kita, kehidupan dosa. Sehingga mereka dimurnikan di padang gurun. Tapi kalau masih ada pikiran-pikiran padang gurun, membuat mereka, saudara, tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Itu, saudara, makanya itulah peristiwa kelahiran baru, saudara. Pentingnya orang percaya untuk lahir baru, supaya pikiran-pikiran lama sudah tidak ada, dan kita masuk kepada pikiran-pikiran Kristus dalam hidup kita. Kita mengandalkan ketetapan-ketetapannya, sehingga kita boleh diizinkan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, perlunya lahir baru buat saya dan saudara. Di situ kita ditampi, di padang gurun kita ditampi. Apakah benar-benar kita mengandalkan Tuhan? Kesulitan, penderitaan, Tuhan izinkan terjadi hanya untuk kita mengerti bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Apakah kita terbukti, teruji mengandalkan Tuhan, atau kita mengandalkan yang lain, saudara? Itulah ladang penampian. Nah, barang siapa yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan masuk di dalam kerajaan-kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu, saudara, yang kedua ini sebagai ladang penampian. Jadi ketika masuk di fase-fase padang gurun, Tuhan mau melihat apakah saya dan saudara mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya, kita akan melewati fase-fase ujian ini, fase-fase padang gurun ini, dan kita akan terima glorifikasi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah padang gurun yang indah itu. Kenapa? Karena disitulah tempat Allah mengkuduskan kita. Ya. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Artinya apa? Bangsa yang kudus itu adalah bangsa yang khusus, dipisahkan. Saya membahasakan itu menjadi bangsa yang istimewa. Ya. Kalau dipisahkan, tentunya kalau kita memisahkan sesuatu, kita cari yang terbaik, gitu ya. Yang terbaik kita pilih. Nah, itulah ladang di mana Allah memilih yang istimewa. Ketika fase padang gurun kita lalui, saudara, di situ akan menjadi satu tempat di mana apakah ini emas ataukah ini hanya batu hitam.
Jadi Allah bisa melihat apakah kita ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang taat akan Tuhan, orang-orang yang hatinya tertuju kepada Allah, atau yang condong kepada yang lain. Di situ saudara dipisahkan. Ya, tadi sebagai ladang penampilan ini kita dikhususkan sebagai bangsa pilihan Allah, supaya kita bisa menjadi garam dan terang, dan kita akan menjadi the next cornerstone, sebab cornerstone sejati adalah Tuhan Yesus, dan kita menduplikasi kita sebagai cornerstone yang dipakai Tuhan di dunia ini, saudara. Kita dikhususkan khusus untuk Allah, saudara. Nah, kekasih hati Tuhan yang keempat, saudara, padang gurun yang indah. Kenapa? Karena di situ menjadi tempat Allah menunjukkan kehadiran dan pemeliharaan. Ya kan, saudara, Ulangan 29 ayat 4 sampai 5. Coba saudara baca firman Tuhan, Ulangan 29 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian, tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Itu keajaiban mujizat Allah loh, saudara, menunjukkan pemeliharaan. Kasut maksudnya alas kaki itu nggak rusak 40 tahun. Nggak ada, saudara, merek apa yang hari ini sepatu, kasut, atau sandal yang dipakai berjalan selama 40 tahun itu nggak rusak. Tapi ketika Israel melewati padang gurun, sepatunya, kasutnya tidak rusak. Coba, Allah itu detail loh. Pikirin hal-hal yang mungkin tidak kita pikirkan. Gimana ya? Sepatunya kan nggak ada toko sepatu di padang gurun, maka Tuhan buat sepatunya nggak rusak. Oh, tidak ada department store atau supermarket untuk beli baju di padang gurun, tidak ada, saudara. Maka Allah buat bajunya awet selama 40 tahun, saudara. Bayangkan, mereka itu eksodus, berjalan loh, saudara, bukan sedang menetap loh. Jadi tidak ada waktu untuk kemudian buka toko, bikin pabrik konveksi, dan lain sebagainya. Ya, dari mana mereka bisa bertahan hidup? Bagaimana mereka bisa memenuhi semua kebutuhannya? Kuncinya hanya satu, karena Tuhan memelihara mereka. Mereka tidak perlu cangkul-cangkul tanah. Datang gandum surgawi, roti mana? Ya, saudara. Mereka pengen makan daging, Tuhan sediakan burung puyuh, diberikan setiap hari loh, saudara, ya. Artinya bahwa Tuhan itu memelihara. Amin. Nah, jadi jangan khawatir, saudara. Padang gurun itu adalah ladang pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika kita tidak bisa melakukan apapun, disitulah Allah yang memelihara kita, Allah yang menyediakan semuanya. Amin. Dan yang kelima, saudara, kenapa padang gurun yang Tuhan izinkan itu indah? Karena di situ tempat menguji kemurnian dan ketaatan kita kepada Allah. Di Ulangan 8 ayat yang kedua, mari kita baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Disinilah Allah melihat kemurnian hati kita, ketaatan kita kepada Allah. Maka tadi seperti yang poin-poin sebelumnya, akan ada penampian Allah mengkhususkan. Nah, di sini kita lihat kemurnian hati kita. Ini munafik atau enggak? Ini pretending atau enggak? Ini hanya memerankan atau tidak? Hanya pura-pura baik, hanya pura-pura mencintai Allah, hanya pura-pura mengasihi dan taat Allah, atau tidak? Karena saat penderitaan datang, itulah kelihatan aslinya, ya saudara. Orang kalau menderita itu kelihatan aslinya, saudara, ya. Apakah dia murni atau tidak? Jadi
Israel diizinkan Tuhan untuk masuk padang gurun untuk melihat ini mana yang murni hatinya, ini mana yang mengasihi Allah, ini mana yang taat akan Allah. Kelihatan, karena tanpa Tuhan mereka mati, saudara. Ya. Maka mereka di situ mengalami sungguh-sungguh hal-hal yang mungkin menderita, saudara. Ya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Wong semuanya padang gurun kok, saudara. Tidak ada sesuatu yang nikmat kecuali Tuhan yang memberikan. Nah, oleh karena itu ketika Israel bersungut-sungut, Allah itu sangat marah, saudara. Ya. Sudah dipelihara kok tidak tahu terima kasih. Mungkin saudara punya kasus, saudara, ya. Ada orang yang saudara pelihara, orang yang saudara kasih, orang justru mereka bersungut-sungut, tidak tahu diri, tidak pernah berterima kasih. Itu perasaannya Allah, saudara. Tapi ada orang yang mungkin saudara sedang menderita, dia justru datang, ya, sebagai teman, sebagai kawan, sebagai saudara, menolong kita. Itu artinya, saudara, dia orang yang tulus, datang pada saat sulit. Tapi kalau kita sedang senang, saudara, orang-orang datang itu belum terbukti. Jadi, saudara, untuk menguji teman, ada sebuah peribahasa katakan bahwa ketika kita menderita, disitulah kita akan melihat teman kita. Ya. Tapi kalau saat kita sedang senang-senang, saudara, ketika teman-teman kita datang, belum tentu dia benar-benar memiliki hati yang mengasihi kita. Tapi ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita mungkin dalam fase-fase yang sangat rendah, justru dia datang menolong, mengasihi kita. Itulah kasih yang murni. Nah, oleh karena itu, saudara, padang gurun yang Tuhan izinkan itu untuk melihat apakah kamu benar-benar mengasihi, punya hati yang murni. Jadi datang kepada Tuhan bukan hanya karena mengejar berkat-Nya, datang kepada Tuhan karena mengasihinya dan menyadari bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara, jangan menganggap padang gurun itu buruk, tapi itu sarana untuk yang pertama tadi apa? Allah menyatakan mujizat. Padang gurun adalah ladang mujizat. Yang kedua adalah padang gurun adalah area penampian, ladang penampian untuk memilih, untuk mengetahui mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah tempat untuk mengkuduskan. Padang gurun adalah membuat kita menjadi kudus, dikuduskan, disucikan, dipisahkan, ya, supaya kita tidak mencintai kedagingan. Yang keempat, saudara, padang gurun adalah tempat untuk menunjukkan kehadiran dan pemeliharaan, sehingga kita mengerti tidak ada yang bisa kita lakukan selain mengandalkan Tuhan. Yang kelima, saudara, tempat untuk menguji kemurnian hati kita, apakah kita tertuju kepada Allah atau tidak. Nah, saya tutup, saudara, ya, hari ini dengan sebuah ayat, Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tanpa melewati padang gurun, Israel tidak akan menjadi bangsa yang besar. Di padang gurun inilah Israel dilatih. Mereka harus mengalami fase-fase ujian supaya mereka lahir menjadi pemenang. Ya, di padang gurun ini mereka belajar bergantung kepada Allah yang kuasa. Nah, kalau hari ini kita sedang masuk padang, lalui saja bersama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan izinkan ini adalah untuk kebaikan saya dan saudara. Ya. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau akan memperoleh janji-janji Tuhan. Makanya jangan pernah mengeluh, Tuhan kok tidak pernah menepati janji. Bukan karena Tuhan tidak menepati janji, karena kita belum siap untuk menerima janji. Bagaimana caranya untuk supaya kita terima janji-janji Tuhan, glorifikasi, kemuliaan Tuhan? Maka kita harus mempersiapkan diri. Tuhan pakai padang gurun kehidupan kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima kemuliaan Tuhan, untuk bisa menerima janji Tuhan. Di padang gurun ini kita dipersiapkan. Israel keluar dari Mesir itu bangsa budak. Mereka bukan bangsa pertempur, saudara.
bukan bangsa yang pernah dilatih berperang, belum saudara. Tapi ketika dalam fase perjalanan di padang gurun, mereka menjadi pasukan tempur yang dahsyat. Kenapa? 40 tahun dibentuk, dan mereka akhirnya masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dengan kemenangan-kemenangan, karena mereka disertai Tuhan. Mereka sudah disiapkan untuk menerima tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu menjadi janji Tuhan buat Israel, tapi untuk menerimanya mereka harus masuk masa persiapan supaya mereka layak untuk terima tanah perjanjian. Demikian hidup saya dan saudara. Padang gurun Tuhan pakai untuk kita mempersiapkan diri, dipersiapkan menerima kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mungkin hari ini kami sedang masuk di fase-fase padang gurun, fase-fase sulit, tapi kami percaya Tuhan izinkan itu terjadi untuk kebaikan kami. Dan kami tahu bahwa apa yang ada di depan kami itu indah. Padang gurun ini Tuhan buat menjadi indah, supaya kami dipersiapkan menjadi orang-orang yang siap terima berkat Allah yang berlimpah-limpah, yaitu kemuliaan Tuhan. Tuhan, hari ini kami masuk di padang gurun, tapi kami percaya Tuhan akan ubah kami, supaya kami memiliki kerendahan hati dan semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kami akan melewatinya ini bersama Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua ini Tuhan. Dan kami percaya ada kemenangan besar di depan mata kami, sebab Tuhan membentuk kami di padang gurun ini. Terima kasih Tuhan atas semua kesempatan-kesempatan ini, dan ubah pikiran kami supaya kami semakin mengerti bahwa semua yang Tuhan izinkan itu baik adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.